Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu doakan atau membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan rindu berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat memperhatikan pelayanan bagi generasi muda, baik kids, teens, youth, dan profesional. Kami juga rindu melihat anak-anak saudara dapat bertumbuh dalam komunitas yang sesuai kelompok usia mereka. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat, agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Kami merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami akan mengalami pembaharuan dan percepatan di tahun ini Tuhan. Hadirlah bersama dengan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sahabat kami. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari datang kepada Tuhan pada hari ini. Katakan, Yesus sahabat kami. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus,
Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku mau. Angkat tangan saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku Mari bersama-sama kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus, yang menjadi sahabat saudara dan saya, yang menjadi penolong bagi saudara dan saya. Mari kita sembah, mari kita tinggikan, mari kita muliakan. Sahabat
Mari buka kedua tangan kita. Mari lebih banyak lagi sembah Dia. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Selalu memuji-muji dan meninggikan Engkau. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan segenap hati. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku dan hatiku dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari yang percaya Dia Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorai. Serukan haleluya. Yang siap bersorak bagi Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Yesus Tuhan. Yo. Mari kita nyanyi dan puji Tuhan. Kita bangun kudusnya di tempat ini Tuhan. Ya. Amin. Hey, yeah. Serukan nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkan
seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan, amin. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudus-Nya, persembahkan seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Angkat tangan saudara, katakan anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudus-Nya, persembahkan seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, yo, Juru Selamat. Saudara siap bersorak? Bersoraklah, bersoraklah semua, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, bangun, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sudukan bersama-sama, nyanyi. Tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang berada dekat Engkau Yesus Tuhan. Berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Sebab pertolongan-Mu, amin, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari yang percaya angkat tangan saudara. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu dan karena kebaikan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul Miliki Hati yang Lapang, saudara. Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama, kita belajar sama-sama dari Ester pasal 5 ayat 9 sampai 14. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki,
dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuannya diadakannya kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca kitab Ester, maka kita akan mendapati ada beberapa tokoh utama, yaitu Ester sendiri, Raja Ahasuerus, Mordekai, dan ada seorang yang bernama Haman, Saudara. Hari ini kita akan belajar dari tokoh antagonis, yaitu Haman, Saudara. Biasanya kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang protagonisnya yang baik. Tapi kita belajar lihat kehidupannya, apa yang salah, dan kemudian kita melihat hal yang positif yang kita bisa ambil. Dari ayat di atas, kita melihat bagaimana Haman yang sangat membenci Mordekai dan juga orang-orang Yahudi. Ia tidak memiliki hati yang lapang, sehingga ia tidak bisa melepaskan amarah dan kebenciannya, saudara sekalian. Hari ini, kita mau belajar untuk punya hati yang lapang, saudara. Pertanyaannya, apa sih artinya lapang hati? Lapang hatilah satu hal yang sangat sederhana, tetapi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Secara harafiah, lapang berarti adalah sesuatu yang luas. Jadi lapang hati itu berarti hati yang apa? Luas. Atau boleh saya katakan hati yang ikhlas. Jika hati kita lapang, saya percaya banyak anugerah Tuhan yang bisa kita dapat dalam kehidupan ini. Apa saja sih yang kita dapatkan jika kita lapang hati, saudara? Yang pertama, yaitu lapang hati akan membuat hidup kita stabil. Kalau kita baca tadi ayat 9, Ester tadi, dikatakan pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Saudara perhatikan, Haman tidak memiliki hati yang lapang, saudara. Baru saja dia merasa senang, tapi tiba-tiba dia menjadi sakit hati hanya karena ada orang yang tidak menghormatinya. Jika hati Haman lapang, saudara, dia tidak akan peduli Mordekai menghormatinya atau tidak. Hidupnya pasti akan stabil kalau dia memiliki hati yang lapang, saudara. Dalam banyak hal dalam hidup ini, baik di dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan, kadang-kadang, saudara, kita dipuji. Tetapi kadang-kadang juga pula mungkin kita dikritik atau ditegur. Jangan langsung marah atau kecewa, saudara. Apalagi sampai mundur dari pelayanan. Demikian juga hidup kita, saudara. Kadang-kadang kita mendapatkan berkat yang luar biasa, tetapi kadang-kadang kita mendapatkan masalah dalam kehidupan. Rick Warren pernah berkata begini, saudara. Hidup itu bukanlah gunung dan lembah. Artinya di mana Anda melalui saat-saat gelap, kemudian mengalami masa-masa puncak. Tapi hidup itu adalah seperti dua sisi dari sebuah jalur kereta, di mana Anda akan mengalami hal-hal yang baik dan buruk secara bersamaan di setiap waktu. Dan kita bisa selalu bersyukur di setiap masa tersebut, saudara. Kita bisa belajar menerima hati yang lapang atau hati kita yang ikhlas, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, apa saja yang kita dapatkan jika hati kita lapang, yaitu kita memiliki kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati, saudara. Ester 5 ayat 11 ayat 13 sampai mengatakan begini, saudara. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tidak seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan terus esok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya tidak berguna bagiku selagi aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Anda perhatikan, Haman menciptakannya kekayaannya yang besar, anak laki-lakinya yang banyak, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya. Kenaikan pangkatlah, dan di atas segala pejabat tinggi yang lain, dia dikasihi, dihormati, bahkan didukung oleh raja. Seharusnya
ia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk hidupnya bahagia dan punya damai sejahtera. Tapi kalau kita lihat kenyataannya tidak, saudara. Justru hidupnya sangat tidak stabil. Penting saya mau sampaikan, saudara. Ada orang yang merasa tidak bahagia karena ia menyimpan sakit hati sama orang lain dalam kehidupannya. Penting diingat ini untuk kita semua. Saya kira quotes kutipan ini sangat sering kita dengar, tapi tidak apa-apa kita belajar sama-sama. Jangan senang hati kalau Anda melihat orang susah. Ada orang sakit, Anda bilang syukur. Syukur kena kanker. Syukur karena ia bangkrut. Jangan, saudara. Atau Anda boleh dikatakan begini, saudara. Jangan susah hati kalau Anda melihat orang yang senang. Orang diberkati, Anda cemburu. Orang diberkati, Anda merasa iri hati, saudara. Itu karena dia korupsi, apa dan sebagainya. Karena cemburu, saudara. Satu kali ada seorang pedagang. Dia punya saingan dagang di depannya. Dan konon dia dikunjungi oleh seorang malaikat. Dan malaikat ini menyatakan apapun yang kamu minta, maka kamu akan diberikan. Tapi dengan syarat, saingan kamu itu akan mendapatkan 2 kali lipat, saudara. Wah, satu sisi pedagang ini senang pasti. Tapi satu sisi dia galau, dia cemburu karena kalau dia dapat 1 kali lipat, maka orang tersebut saingannya akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau dia dapat 1 miliar, dia minta, maka saingannya itu akan dapat 2 miliar, saudara. Dia berpikir keras, bagaimana caranya permintaannya ini, saudara. Karena rasa cemburunya, sakit hatinya, akhirnya dia meminta sesuatu yang sangat aneh. Apa itu, saudara? Dia minta matanya 1 dibutakan, saudara. Dia berpikir, kalau matanya 1 dibutakan, berarti saingannya matanya 2 buta, saudara. Ini orang yang cemburu, saudara sekalian. Apa saja yang kita dapatkan lagi jika kita lapang hati? Yang ketiga ini adalah kita memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang benar. Saudara, jika hati kita lapang, pikiran dan pandangan kita juga menjadi luas. Sehingga nanti kita bisa berpikir, berkata, dan berbuat hal yang benar dalam kehidupan ini. Sebaliknya, jika hati kita sempit, kita akan cenderung berpikir, berkata, dan berbuat hal yang salah dalam kehidupan. Kalau kita lihat Esther 5 tadi ayat 14 ini mengatakan begini. Lalu kata Seres, istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Saudara perhatikan, kita tahu karena Haman tidak lapang hati, sehingga dia mudah sakit hati. Dalam keadaan sakit hati, ia mencari teman yang memberikan nasihat yang salah. Alhasil apa, saudara? Tindakannya, perbuatannya pun menjadi salah. Dia membuat tiang gantungnya, akhirnya tiang gantung tersebut akhirnya dipakai untuk menggantung Hamannya, saudara. Kita belajar dari Kain dan Habel. Ini suatu peristiwa yang menyedihkan. Kain punya persembahan ditolak oleh Tuhan. Kita tahu Habel diterima oleh Tuhan. Bukannya ingin memperbaiki hidup, tapi justru dia cemburu. Dia sakit hati, dia marah. Sehingga pikiran dan tindakannya salah. Akhirnya dia membunuh adik kandungnya sendiri. Hari ini luaskan hati kita supaya pikiran dan perbuatan kita tidak salah, saudara sekalian. Yang keempat, apa yang kita bisa dapat jika hati kita lapang? Kita akan mencapai kehidupan yang penuh dengan kemenangan, saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa jika kita selalu mengalah, kita akan rugi. Tidak selalu, saudara. Padahal kalau kita belajar dengan hati yang lapang, kita justru akan mendapatkan kemenangan dalam hidup ini. Haman bukan orang yang lapang hati. Akibatnya alih-alih menang, dia malah apa, saudara? Mendapat apa? Celaka. Kalau kita baca Esther pasal 7, ayat 7 dan 10 dikatakan, lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk membawa nyawanya kepada Esther, sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Sangat tragis, saudara sekalian. Banyak orang yang rindu keluarganya dipulihkan. Tapi sayang, kadang-kadang mereka tidak lapang hati. Bukan tambah baik, tapi tambah hancur hidupnya, saudara. Mereka cekcok, ngotot-ngototan, tidak ada yang mau mengalah, dan salah paham terus-menerus. Akhirnya mereka pisah, dan keputusan untuk cerai pun diambil. Sangat disayangkan sering terjadi hal demikian.
Hati yang lapang akan membuat saudara hidup kita lebih mudah menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal untuk menyelesaikan perselisihan yang kadang-kadang terjadi dalam rumah tangga atau tempat kerja kita. Yang pertama itu hati yang tulus. Orang tersebut punya niat yang baik, mau berdamai. Atau sikap yang terbuka yang kedua. Ada kejujuran dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu memiliki hati yang lapang. Artinya apa? Bisa menerima kesalahan, bisa menerima kekurangan orang lain, bisa belajar untuk meminta maaf mungkin. Inilah kalau orang yang dapatkan kalau orang memiliki hati yang lapang. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita memiliki hati yang lapang, saudara? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kenyataan yang ada tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Peristiwa yang terjadi atau yang kita alami kadang-kadang memang sesuai dengan keinginan kita, tapi terkadang juga tidak. Contohnya Haman, ia ingin selalu dihormati dimanapun ia berada, namun kenyataannya berbicara lain, saudara. Dalam hidup, kadang-kadang kita harus menerima bahwa tidak semua harapan kita jadi kenyataan. Dan yang kita butuhkan adalah keberanian untuk merelakan, saudara. Sama halnya ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Jika mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan kita tidak akan dikabulkannya, saudara sekalian. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Amsal 19 ayat 21 yang menyatakan begini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya mau sampaikan demikian, Tuhan yang lebih tahu. Biarkan dan izinkan Tuhan yang menuntun hidup saudara. Rencana dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Saudara sekalian, dalam hidup ini ada peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak bisa ubah, saudara. Kita nggak bisa kadang-kadang melawan angin, tetapi kita bisa memainkan yang namanya layar kehidupan kita, saudara. Walaupun keadaannya sulit, tetaplah optimis dan berpikiran positif, saudara. Percayalah bahwa selalu ada alasan dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kenyataan yang kadang tidak sesuai dengan harapan adalah tahapan hidup yang akan mendewasakan dan menguatkan kita semua. Engkau yang percaya katakan amin. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memiliki hati yang lapang. Yang kedua adalah menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan, pendapat, dan sifat-sifat yang berbeda. Artinya begini, setiap orang diciptakan Tuhan dengan cara berpikir, karakter, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda. Setiap orang itu berbeda dan unik. Dan kita harus belajar menghargainya. Tapi bukan berarti, saudara, kita harus menyukai semuanya dan disukai oleh semua orang. Saudara, jika kita mengerti hal ini, maka saya percaya itu akan makin memudahkan kita memahami keadaan orang lain. Dan kita akan memiliki hati yang luas, hati yang lapang. Ini penting, saudara. Jangan pernah mau dinilai dari ukuran fisik dan standar orang lain. Nilai Anda tidak ditentukan oleh ukuran fisik dan standar orang lain. Nilai kita ditentukan oleh apa? Firman Tuhan. Saudara sekalian, ada beberapa orang-orang yang kita harus hindari dalam kehidupan ini. Ya, karena itu akan menyedot energi kita begitu luar biasa. Orang yang kita harus hindari adalah orang yang sok baik dengan menjelekkan orang lain. Biasanya orang seperti ini mau terlihat baik. Bukan karena dengan dia berbuat baik, tapi dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Saya sumbang 1 juta. Dia berapa? Dia cuma 100.000. Apa? Menjelekkan orang lain. Atau yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan hidup orang lain. Kalau saya tanya, mau sukses? Semua pasti mau sukses. Tetapi sayangnya ada orang yang mau sukses, tapi menjatuhkan orang lain dalam kehidupannya. Yang ketiga, bagaimana saudara sekalian kita hindari orang-orang yang kita harus hindari adalah merasa hebat dengan mengincikan orang lain. Saya mau sampaikan begini, orang hebat adalah tergantung dengan cara dia memperlakukan orang lain. Saudara pernah tidak ketemu dengan orang yang hanya berbicara keburukan orang lain? Seolah orang tersebut tidak ada baiknya. Saya yakin pernah, saudara. Kita nggak mau, kita harus hindari orang demikian. Yang berikutnya yang orang kita harus hindari adalah merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain.
Saudara tahu, orang yang hebat adalah orang yang mengakui kesalahan dan bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Engkau yang percaya katakan amin. Yang terakhir yang kita harus hindari, orang yang harus kita hindari adalah orang yang ambisius dan egois. Ambisius itu adalah orang yang mau maju tapi dengan menggunakan segala cara. Mau maju tapi dengan cara sikut kiri, sikut kanan, saudara. Orang-orang tersebut yang harus kita hindari. Yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki hati yang lapang, saudara? Yaitu dengan menjaga hati dari ketamakan dan kesombongan. Wah, saya yakin ini sudah sering kita dengar. Saudara, orang yang tamak maka akan sulit untuk bisa memiliki hati yang luas, hati yang lapang. 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan kita semua, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Demikian juga jika kita sombong, kita nggak akan bisa lapang hati, saudara. Saudara perhatikan, Haman tidak bisa lapang hati karena dia sombong, gila hormat, dan merasa luar biasa. Sehingga ketika ada orang yang tidak menghormati, dia merasa sangat sakit hati, saudara. Saudara sekalian, kita diingatkan oleh firman Tuhan, Amsal 16 ayat 18 hari ini, saudara. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati, apa saudara? Mendahului kejatuhan. Hati-hati, saudara sekalian. Kita pernah mendengar Raja Usia, Raja Yehuda yang hebat. Dia menjadi raja pada usia 16 tahun. Ia sangat menghormati dan mentaati semua perintah Tuhan. Raja yang berusaha paling mendekatkan diri dengan Tuhan. Namun ketika dia memperoleh apa yang dia sudah inginkan, ia mulai melupakan Tuhan yang telah membawa dia sampai kepada puncak kesuksesannya, saudara. Ia mulai sombong dan tinggi hati, firman Tuhan katakan. Dan Tuhan sangat murka kepada dia, dan Tuhan memberikan penyakit kusta kepada dirinya sampai dia mati, saudara. Nanti Anda bisa baca dalam 2 Tawarik 26 ayat 21a. Saya mau sampaikan hari ini penting. Jangan sampai kita sombong dan sampai takabur, sampai Tuhan pun Anda tidak hormati dalam kehidupan saudara. Saya pernah mendengar juga peristiwa yang luar biasa, tragis di tahun 2005 di Brasil, saudara. Sekelompok remaja yang mabuk pergi untuk menjemput seorang temannya. Anak ini dijemput sama temannya dan dia berpamitan sama mamanya. Karena mamanya lihat, wah ini anak-anak muda yang agak mabuk ya. Dan dia bilang, hati-hati ya di jalan. Tuhan menyertai kalian semua ya, bersama kalian bersemua ya. Bukannya mengamini perkataan mamanya, ibunya, malah dia menyeloteh seakan menghina Tuhan. Dia bilang, oh minta maaf, tempat kami sudah penuh semua. Kalau Tuhan mau duduk di belakang bagasi saja. Wah, saudara sekalian, beberapa jam kemudian tragis, mobil yang dikendarai itu mengalami tabrakan dan semua penumpangnya tewas, saudara sekalian. Hancur mobil tersebut, saudara. Saudara bisa lihat di slide tersebut. Namun yang unik, yang ajaib di dalam bangkai mobil tersebut, saudara, bagian bagasinya tetap utuh. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan kuasanya. Belajar hormati Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara sekalian, bagaimana kita memiliki hati yang lapang yang terakhir, yaitu menyadari bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Saudara, jika kita tidak bisa menyadari bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan, kita akan mudah kecewa, takut, serta jadi tidak lapang hati atau tidak ikhlas. Belajarlah untuk berserah. Artinya apa? Melepaskan dan membiarkan Tuhan yang berperan dalam kehidupan kita. Istilahnya let go and let God. Biarkan, lepaskan dan membiarkan Tuhan yang memegang kendali atas hidup saya dan saudara. Ini penting, kita sudah sering dengar, tapi ini luar biasa pernyataan ini. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya, saudara sekalian. Semua kita ini ada porsinya, saudara. Demikian juga, saudara sekalian, orang yang pikirannya dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran hidup, itu akan berpengaruh pada sikap hidupnya, perbuatan dalam hidupnya. Makanya Matius 6 ayat 27 mengingatkan kita tentang kekhawatiran. Firman Tuhan katakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini bermaksud mengajarkan kepada kita bahwa kekhawatiran
Tidak membuat hidup kita lebih baik. Tidak membuat hidup kita lebih maju atau lebih berhasil. Tidak. Makanya Mazmur 55 ayat 23 luar biasa sekali ayat ini. Firman Tuhan katakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara semuanya. Saya pernah mendengar kisah legenda penyakit sampar di Timur Tengah yang menewaskan begitu banyak orang. Satu kali ada seorang musafir yang lagi berjalan di padang gurun tersebut. Dan dia berjumpa dengan malaikat maut yang lagi membawa ribuan, kurang lebih 8.000 yang dibawa, saudara. Dan kemudian dia berjumpa. Wah, sebanyak begini yang mati ya. Oh, ini cuma 8.000. Masih banyak lagi di sana yang mati. Ada puluhan ribu lagi, 40 ribuan masih banyak yang sudah mati. Oh, memangnya kena penyakit sampar? Tidak. Mereka mati bukan karena kena penyakit sampar. Mereka mati karena ketakutan dan kekhawatiran hidup. Karena ketakutanlah yang membuat sampai mereka begitu takutnya mereka sampai mereka jadi mati, saudara sekalian. Saudara, di masa-masa sulit ini, pandemi COVID ini, saudara, banyak orang takut, khawatir sampai menjadi parno, saudara. Ini bukan berarti kita tidak bijak ya, melanggar protokol kesehatan, tidak pakai masker, dosa takut, bukan begitu, saudara. Tetapi kita belajar, Tuhan ajarkan untuk punya hati yang gembira, hati yang bersukacita, tetap kuat di masa pandemik ini, saudara. Tapi kalau kita takut, khawatir, sehingga akhirnya itu bisa menimbulkan yang namanya penyakit psikosomatik yang hanya karena psikis, saudara sekalian. Hindarilah stres yang berkelebihan, karena stres yang berkelebihan akan menurunkan imun tubuh saudara. Kalau imun saudara turun, maka mudah terserang penyakit. Dan saya kira ini sudah dikonfirmasi dalam dunia medis, saudara. Saya mau sampaikan ada beberapa yang bisa membuat orang stres yang berkelebihan, saudara. Yang pertama itu adalah orang yang khawatir, orang yang takut. Solusinya apa? Lepaskan kekhawatiran saudara. Serahkan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Let go and let God. Izinkan Tuhan yang mengambil alih, mengambil semua ketakutan saudara. Yang kedua adalah yang bisa membuat stres yang berkelebihan adalah dendam, amarah, sakit hati, kecewa. Saudara, solusinya apa? Ampuni orang tersebut. Gampang sekali. Berikan pengampunan, saudara sekalian. Dan Anda merasa bebas, saudara. Yang berikutnya, apa yang membuat orang bisa membuat stres yang berkelebihan adalah ambisius. Mau target yang tinggi-tinggi. Dan cenderung menjadi serakah dalam kehidupan. Solusinya apa, saudara? Alkitab ajarkan kepada kita semua. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, saudara. Jack Ma pernah bilang, di tahun 2020, 2021, nggak usah muluk-muluk berpikir mau ekspansi usaha, mau segala-galanya, saudara. Di tahun 2020, 2021 ini, bagaimana kita bisa melewati semuanya dengan baik, dengan sehat, saudara sekalian. Yang terakhir, bagaimana beberapa hal yang bisa membuat stres yang berkelebihan adalah orang yang suka bersungut-sungut, saudara. Ngomel-ngomel. Solusinya apa? Tuhan ajarkan kepada kita, belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Wow, luar biasa. 3 minggu yang lalu, saudara sekalian, asisten rumah tangga kami sakit, saudara. Dia demam, panas, dia pilek, batuk, dan saya sudah curiga. Saya minta dia untuk dibawa sama istri saya untuk tes antigen. Dan ternyata benar, dia positif COVID, saudara. Wah, itu kami bagikan ibarat disambar petir, saudara. Kami satu keluarga itu ketemu dia. Ya, makanan dia ngatur semua. Dan kemudian berpikiran mulai macam-macam. Ketakutan mulai muncul di pikiran kami, saudara. Dan saya menelpon seorang dokter kenalan dan dokter tersebut menyatakan besok kalau bisa sekeluarga di tes swab PCR semuanya. Ya, kami lakukan besoknya. Saya telepon bagian laboratorium dan akhirnya besok pagi akan dites. Malamnya, saudara, kami sering kumpul keluarga, mesbah keluarga. Tuhan bilang, saatnya praktekkan firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Jujur secara manusia saya takut, khawatir, saudara. Jangan kami satu keluarga kena positif COVID, saudara. Tapi malam itu dengan doa yang sederhana, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, besok kami mau tes PCR. Tentu Tuhan saya minta hasilnya negatif. Tetapi apapun hasilnya,
apakah positif atau negatif, kami tetap percaya bahwa Kau tetap menolong kami semua. Saudara sekalian, hari ini saudara, besoknya kami tes PCR. Dan sore, malam, menjelang malam hasilnya ada. Saudara tahu dari jam 4, jam 5 saya menunggu hasilnya saudara. Wah, itu manusiawi, saya rasa ada juga bagaimana nanti hasilnya. Anak saya WA, "Papi, sudah ada hasilnya nggak, Papi?" Saya bilang, "Tenang aja nak, lagi nunggu ini." Tetap tenang, tetap bersyukur, tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita harus demikian. Dan puji Tuhan, malam jam-jam 6 menjelang malam, dokternya menelpon, hasil laboratorium dia sampaikan bahwa seluruh keluarga kami negatif, saudara. Kami bersyukur, saudara. Saudara sekalian, hari ini saudara, kita belajar untuk punya hati yang lapang. Belajar bahwa menyadari bahwa kenyataan yang ada tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan, pendapat, dan sifat yang berbeda-beda. Dan kita menjaga hati dari ketamakan dan kesombongan. Dan kita menyadari bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Hari ini, kalau ada yang lagi mengalami sakit, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jangan nyalahkan siapa-siapa, saudara sekalian. Miliki hati yang lapang, hati yang tulus, hati yang ikhlas, supaya kau bisa bersyukur di dalam segala keadaan, saudara. Kalau mungkin ada keluarga yang dipanggil pulang Tuhan karena mungkin sakit, apakah karena COVID-19 atau tidak, atau karena penyakit lain, tidak perlu salahkan orang lain, tidak perlu salahkan diri saudara, tidak perlu salahkan Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan? Gak perlu, saudara. Satu pesan Tuhan, let go and let God. Lepaskan dan biarkan Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan saudara semua. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita sembahyang, kita berdoa. Bagi saudara sekalian semua umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan secara online hari ini, saya percaya firman Tuhan ini menguatkan hidup saudara semua. Mari saudara, angkat tangan saudara, engkau yang membutuhkan dukungan doa, mungkin yang lagi sakit, yang lagi terbaring, lagi isolasi mandiri mungkin karena kena COVID. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti menolong saudara semuanya. Mari kita sembahyang, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini, Tuhan. Kami diajarkan untuk memiliki hati yang lapang, hati yang luas, hati yang ikhlas, Tuhan. Kami belajar menyerahkan seluruh apa yang menjadi doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mengizinkan Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kami, Tuhan. Hati kami ikhlas melihat segala rencana Tuhan yang indah. Tuhan yang lemah, Engkau kuatkan. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar kami belajar memiliki hati yang bersukacita, hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semua ini. Umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan, Dia Yesus telah mati bagi kita. Dia selamatkan jiwa kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saudara kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan firman Tuhan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan kita, menyembuhkan kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. I worship you, Jesus, I worship you with all my heart and all my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all my heart and all my soul. I love you, I love to worship you. Ku sembah Kau, ku sembah. Mari kita tinggikan Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini. Yesus, ku sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari katakan haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini yang boleh kami dengarkan. Engkau memberkati hamba-Mu dan semua umat-Mu Tuhan. Kami percaya semua yang melayani hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah, memberkati semua jemaat Tuhan dengan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kehidupan rohani mereka sehingga terus bertumbuh dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Hati yang senantiasa diperbaharui.
Tuhan memberkati dengan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati dengan kehidupan keluarga yang harmonis. Tuhan memberkati dengan berkat keuangan, pekerjaan karir, dan juga kehidupan kesaksian dari setiap umat-Mu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Juga diberkati seluruh apa yang kami tabur untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya semuanya tidak pernah sia-sia. Biar kami belajar untuk mempersembahkan yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.